kita melakukan tinjauan literatur ya untuk dapat macam itu sampai seperti itu. Memang ini kesan akademis dan kesan seninya tampak banget. Dan nanti kalau teman-teman bisa menyaksikan konser ini memang konser yang bukan sebatas konser, tapi ada banyak hal yang unik, yang macam-macam. Sekali lagi juga di konser ini nanti akan ada banyak apa namanya rekor-rekor. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa rekor yang nanti akan kita nikmati bersama pada malam itu. Kata Hanebusa Oyun, kita paham betul pada tahun depan, sudah mendekati akhir tahun, tahun-tahun politik, tahun-tahun yang tanda petik agak sedikit anget begitu ya. Di Solo harapannya bisa melahirkan suasana adem, suasana yang nyaman untuk Indonesia. Hanebusa Oyun boleh dikatakan kalau dari sisi tekstualnya tebu, Hanebu itu tebu, Saoyun itu seikat. Itu sebuah lambang, sebuah simbol bahwa kita di Indonesia saat ini dengan aneka macam keragaman, ya, tetapi kita satu ikatan dengan aneka kebinekaan kita tetap satu kan gitu. Nah, itu yang harapannya dengan konser Hanebusa Oyun ini kita menjadi lebih erat, lebih dekat. Apalagi dalam menjelang pemilu, semua biar adem ayem untuk masyarakat di Indonesia. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan dalam konsep tersebut ada sebuah momen khusus. Kapan muncul kata-kata itu, siapa yang memunculkan, itu akan kita jelaskan dalam konsep tersebut. Biar agak penasaran nih konsepnya ya. Oke, ini Pak. Sebenarnya itu banyak banget yang pengucapannya salah. Ada orang yang mengatakan, pernah katanya ke saya, Mas, ini itu bahasa Korea atau bahasa Jepang atau bahasa apa gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik ini kalau ditanya gitu. Nanti ini Mas Rey yang memang dokternya di bidang kesenian Mas Rey ya. Baru dia menjelaskan ini bahasa apa sejarah kayak apa Mas Rey gitu. Oke, dan tadi kan kita udah tahu nih Hanebusa Oyun itu apa sebenarnya. Tapi pengen tanya ini Pak, konser Hanebusa Oyunnya itu sebenarnya mengusung konsep apa, latar belakangnya apa kayak gitu Pak? Oke, sejak awal saya sampaikan tadi bahwa Hanebusa Oyun itu memang kita melihat dengan kebinekaan yang ada di Indonesia dan suasana yang memang kita hadapi seperti ini, kami akan memberikan konsep sesuatu yang bagaimana adem ayem berangkat dari kota Solo. Solo itu kan identik atau barometernya Indonesia. Kalau Solo adem, ayem, nyaman, damai, insya Allah Indonesia akan damai. Kita mulai dari Muhammadiyah, mulai dari UMS akan menawarkan itu. Maka di dalam konsep tersebut nanti ada sebuah tarian, gitu ya. Ada tarian yang memang digarap oleh saudara juga dari teman-teman kami. Kami melibatkan teman-teman isi, teman-teman 11 Maret juga kita libatkan mereka untuk konser yang sangat bagus ini. Jadi ada beberapa tarian yang memang tarian Hanebusa Oyun. Ada unsur Aceh, ada unsur mana Mas Dayak, ada unsur Jawa, ada Papua dan sebagainya. Jadi ada sebuah konsep tarian yang memang kita kemas melambangkan sesuatu yang memang Indonesia banget. Pojok barat, pojok timur ada itu. Sehingga memang ini melambangkan sesuatu yang menampilkan memang betul-betul Hanebusa Oyun begitu. Indonesia banget. Gitu Pak. Jadi Hanebusa Oyun ini adalah rangkaian dari hari jadi UMS yang ke-65. Konsepnya lah itu. Dalam hari jadi UMS itu ada unsur agamanya, ada unsur olahraganya, ada unsur akademiknya. Ini adalah bagian dari seni dan budaya yang memang ditampilkan untuk UMS. Gitu ya. Kebetulan saya sebagai wakil sekretaris dalam hari jadi itu, kami belum menyampaikan itu. Untuk hari konser ini memang dipelopori oleh IKAN. Saat ini alumni UMS itu sudah berkisar 180.000 ya? 180.000 alumni dan tersebar di mana-mana, dalam negeri dan luar negeri ada. Lah, angka yang banyak itu memang menurut saya ini momennya alumni UMS untuk berkontribusi terhadap pengembangan UMS, pengembangan kota Solo dan juga pengembangan Indonesia. Sehingga memang sekarang kita baru dikuat-kuatnya ikatan alumninya begitu, bagaimana untuk berkontribusi salah satunya untuk UMS. Maka kami dalam segmen kami UMS Debat. Oke, berarti itu alumni UMS dari semua angkatan ya Pak, berarti ya?
Ya, besok boleh dikatakan sebagai reuni akbar kami. Jadi Di situ alumni yang baru lulus kemarin kita ajak, sampai alumni yang pada tua-tua sudah kita ajak. Maka dalam konser besok beberapa dosen yang sudah pensiun dan masih sugeng kita ajak untuk rame-rame menyaksikan konser ini. Juga nanti ada temu alumni buat para alumni ketemu dengan dosennya yang pensiun akan ketemu di situ, sehingga akan terjalin komunikasi yang sangat nyaman gitu. Jadi memang ini konser Hanabusa Uyun ini tuh diadakan bukan hanya untuk euforia aja ya Pak ya. Berarti kita ada temu alumni juga. Di IKA alumni ada 10 direktorat atau 10 departemen atau 10 bidang. Salah satunya nanti ada bidang yang menangani hal tertentu. Nanti ada Mas Dodi yang akan banyak menyampaikan di situ. Oke, mungkin Bapak Dewan dari IKWMS di departemen kami adalah di departemen sosial. Jadi memang sengaja di acara Hanabusa Uyun ini adalah menyatukan persepsi, tidak membeda-bedakan, baik itu kita masyarakat yang bernormal dan berkebutuhan khusus, itu semuanya adalah satu ikatan, yaitu Hanabusa Uyun. Jadi bukan hanya Hanabusa Uyun itu dilihat dari sisi persepsi dari suku, dari ras, tapi juga dari kita lahir itu normal atau tidak. Itu di IKWMS tidak pernah membeda-bedakan hal itu. Di acara konsep Hanabusa Uyun ini memang sangat luar biasa. Teman-teman IKA di semua tahun dari awal sampai sekarang ini sangat memperhatikan apa kebutuhan masyarakat disabilitas. Di acara nanti memang kita ajak salah satu saudara disabilitas untuk menerima donasi dari kami IKWMS. Terima kasih Mbak. Oke, Pak. Ini lahir cacat, dia adalah cerebral palsy. Kemudian apa bedanya dengan kursi roda yang dipakai selama ini? Jadi selama ini kalau masyarakat cerebral palsy menggunakan alat bantu kursi roda yang tidak tepat, yang terjadi tumbuh kembangnya, tulangnya itu tidak mempunyai kekuatan. Jadi dengan kursi roda yang tepat nanti harapan kita dari saudara-saudara jika ini Ibu, jadi nanti Mas Dodi akan bisa activity gitu ya, untuk aktivitas bisa tumbuh kemandiriannya untuk paling tidak mengurusi dia sendiri. Terima kasih. Ini sertifikat dari kami IKWMS supaya kursi roda nanti yang dipakai bermanfaat, bisa berguna untuk aktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih Mas Dodi. Kursi rodanya Mbak biar Oh, iya. ya. Baik.
bisa kembali ke tempatnya kembali. Dikenal tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah dikenal di negara lain karena Muhammadiyah secara persyarikatan itu ada di hampir di seluruh dunia karena kita memiliki pimpinan cabang istimewa dan UMS tentu concern terhadap perkembangan kemajuan teknologi termasuk juga bagaimana mengembangkan iptek. Jadi iptek itu ilmu pengetahuan teknologi dan sistem. Dan kami tentu menyambut gembira atas inisiasi Ikatan Keluarga Alumni UMS yang mengusung tema Hanebusa Uyun, konser yang mengikat dari berbagai alumni yang sudah berkarir baik di nasional maupun internasional. Bahkan kita punya Ketua Umum Ikatan Alumni Keluarga Alumni Indonesia, Ikatan Keluarga Alumni UMS. Beliau sekarang menjadi Dewan Pengawas di BPJS. Beliau tentu salah satu kader dari alumni UMS yang bisa salah satunya memberikan kontribusi yang positif dan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Indonesia. Dan konsep ini memang diusung untuk sekali lagi mengikat, memberikan satu pemahaman, satu silaturahmi antar alumni yang mereka sudah menyebar bahkan menjadi diaspora di luar negeri. Dan tentu saja kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tentu sangat bergembira dan bangga atas kemajuan yang dicapai oleh para alumni kita, yang mereka bisa benar-benar menunjukkan karya terbaiknya untuk bangsa. Dan Hanebusa Uyun ini menjadi salah satu bagian dari cara untuk menyatukan kembali Ikatan Alumni Muhammadiyah Surakarta yang sudah tersebar, dan mereka sekarang ini sedang menjalin sebuah hubungan agar mereka tetap, mereka mengatakan share connected together. Artinya apa yang mereka miliki akan kita bagikan bersama-sama, termasuk juga kepada UMS. Jadi kontribusi mereka tidak hanya di dalam ketika mereka bekerja di luar, tapi juga bagaimana mereka bisa menghasilkan berbagai pemikiran-pemikiran baru untuk kemajuan UMS. Dan kami tentu sangat bergembira dan berbahagia atas peran mereka selama ini. Dan ini tahun ini mungkin menjadi event terbesar dari Ikatan Keluarga Alumni UMS dengan menghadirkan Dedi Caknan dalam konser Hanebusa Uyun. Oke, jadi dapat disimpulkan UMS support penuh ya Pak untuk konser ini? Ya, tentu saja kami tentu support dan mendukung penuh atas inisiasi ini, karena memang kami UMS tentu berharap alumni bisa berkontribusi tidak hanya tentu sekali lagi kepada UMS tapi juga kepada masyarakat. Oke, dan itu adalah bentuk kontribusi dari KWMS buat UMS ya. Oke. Oke, itu aku dikutuk. Agak ngeri ya Mas ya. Iya. Oke, persiapan kita itu hampir setahun sebenarnya. Dari pembuatan konsep, pemikiran itu dari bulan Maret, kalau nggak salah saya sebelum puasa kita sudah mempersiapkan semuanya. At least tercipta sebuah konsep yang mungkin agak asing di telinga, Hanebusa Uyun. Mungkin saya bisa cerita 286 tahun yang lalu. Dahulu kala, ya 286 tahun yang lalu seorang pangeran Jawa berperang melawan Belanda. Mungkin kita kenal dengan nama Sambernyowo. Dia mengumpulkan pasukannya, membentuk perlawanan melawan
penindasan dan penjajahan. Raden Mas Said atau yang biasa kita sebut Mangkunegoro pertama, yang Hanebus Sauyun itu adalah sesantinya beliau. Secara lengkapnya saya nggak bisa karena lidah saya lidah Batak, jadi ada susah. Tapi intinya adalah Hanebus Sauyun itu adalah seperti tebu yang direndam di dalam air sehingga agak akan susah untuk dipilih. Panjangnya seperti itu. Intinya adalah ketika tebu itu masuk ke dalam air, kita mau milih yang bagus, yang jelek itu nggak bisa. Secara garis besar adalah ketika serumpun tebu ini menjadi satu kesatuan, dia akan terlihat sama seperti Indonesia. Indonesia ini adalah Indonesia. Sebentar lagi, ntar lagi nih kita akan terpecah menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok nih, ntar lagi nih masuk 2024 kita terpecah menjadi 3 kelompok. Tapi 3 kelompok ini satu satuan, mau jelek, mau bagus, mau keren, inilah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita Indonesia, hitam putih, coklat atau kuning langsat kita Indonesia, keras lembut kita Indonesia. Itulah Hanebus Sauyun, menciptakan sebuah kekuatan bersama-sama, yaitu kekuatan Indonesia yang bersatu. Itu keinginan kami dari konser Hanebus Sauyun ini. Dari konsep tersebut kita aturkan, kita susun sebuah bentuk pagelaran konser bentuknya. Kenapa tidak festival? Enggak, konser aja deh, sehari aja. Kalau festival 3 hari kelamaan. 1 hari aja, tapi konser yang berbeda dari konser-konser sebelumnya. Konser yang berbudaya, konser yang merangkum semua elemen yang ada, konser yang membuka tangan dan membuka diri sebesar-besarnya dan menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Sebenarnya intinya adalah di situ. Persiapan kita sampai saat ini sudah 95%. Cuma tinggal masang streamingnya doang yang belum. Maksud saya. Cuma masang streamingnya aja yang belum. Tapi overall semuanya sudah ada. Tim DC sudah di sini, tim Channel sudah di sini. Pengisi acara tadi baru selesai cek sound dan gladi bersih. So besok seperti apa? Saya yakin ini akan menjadi hiburan baru di Kota Solo. Dan dari Muhammadiyah, dari WMS, mama mata saya, kita berharap WMS mengeluarkan kebahagiaan, keteduhan, kebersamaan untuk menjelang 2024 dan untuk selamanya. Dari Kota Solo, kota yang damai, dari Muhammadiyah untuk kedamaian, gitu. Oke, Pak, tadi ada. Oke, kita selalu melihat sebuah konser itu biasanya tematik ya. Ketika kita ada konser rock, slang yang tampil adalah solo flanker, komunitas-komunitas slang. Konser K-pop yang tampil adalah kelompok-kelompok K-pop gitu ya. Tapi ini berbeda. Hanebus Sauyun konser, di situ ada memorize, ada romantisme masa lalu, ada have fun, ada culturalnya, ada pesannya, ada kesatuannya, ada kebersamaannya. Yang pasti kalau saya bilang bisa beda, bedanya apa ya? Kalau nggak nonton nggak ketahuan sih bedanya. Itulah aja sih sebenarnya. Ya kan harus nonton dong ya. Kalau mau tahu bedanya gimana ya? Nonton aja gimana bedanya gitu. Nanti biar tahu. Oh iya bedanya ini. Kemarin nonton K-pop, nonton Jack apa sih kemarin? Yang mana itu? Yang mana? Maksudnya sama sih kemarin maksudnya. Di KT apa sih? Apa yang di ini? Ya kan? Ya K-pop gitu kan? Ya Blackpink gitu. Ya gitu kan. Nonton Dewa 19 ya gitu kan. Apa sih bedanya ya? Ya lihat aja bedanya besok gitu. Gak bisa saya bilang. Karena setiap orang memiliki perbedaan yang berbeda-beda ya.
Gitu Mas. Oke, iya aja katanya. Kita selalu berpikir positif, kita selalu semangat. Apapun yang ada di depan kita, apapun itu masalah tantangan, ya kita buat pikir dengan serius, tetapi dengan hati yang nyaman, hati yang damai, hati yang tenang. Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik, bermanfaat untuk semuanya. Jika apapun tantangan, seberat apapun hal yang terjadi di depan kita, semuanya insya Allah akan bisa kita atasi dengan sangat baik. Yang satu lagi mungkin ini adalah sebuah event konser dengan panitia terbanyak. Itu berapa tuh Pak? 500 orang. Wow. Tapi Itu beneran? Iya. Beneran? Itu beneran? Gak bohong saya, 500 orang yang terlibat. Dan nanti juga penontonnya juga banyak Pak. Soalnya kan digelarnya di ini tempat termegah se-Jawa Tengah. Se-Indonesia dong. Se-Indonesia. Ah, Kurang ya berarti se-Jawa Tengah ya Pak. Solo loh ini, Solo loh. Berarti se-Indonesia ya Pak ya. Oke, mungkin tadi kan sudah ada banyak pertanyaan dari MC. Mungkin selanjutnya bisa dari teman-teman media mengajukan pertanyaan apa sih yang masih jadi mengenai Hanum Sawin sendiri. Lanjut dulu atau langsung saya jawab? Langsung dijawab aja nggak apa-apa. Oke, kenapa Dencanan? Saya anggap Dencanan ini adalah representasi anak muda yang cultural budaya ya. Walaupun orang menganggapnya ini adalah lagu campur sari atau dangdut atau apa gitu. Tapi ini adalah identitas Indonesia loh. Lagu-lagu Dencanan itu adalah lagu identitas Indonesia. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita doang yang punya. Dan lagu-lagu ini sudah mengglobal di dunia. Secara nggak langsung bahasa Jawa dibawa ke internasional.